Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, kali ini saya akan berbagi tips atau pengalaman pribadi ya, bagaimana dan kapan saya mulai melakukan hubungan suami istri ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi sekali lagi saya tekankan di video-video saya yang sebelumnya, di hernia 1 itu tentang bagaimana awal mula saya melakukan operasi, dari awal penyakit itu kalau nggak salah sampai menjalani semua prosedur hingga operasi. Itu hernia part 1. Untuk hernia part 2, bagaimana cara BAB atau PUP yang nyaman menurut saya, versi saya. Yang ketiga, kalau nggak salah itu saya memakan kain gabus ya. Terus yang keempat ini, kalau nggak salah juga ya, itu tips dan trik bagaimana berkendara, bersepeda motor bagi kita yang baru saja dioperasi. Karena pejuang rupiah harus segera bangkit ya. Dan ini nih season yang terakhir, kalau ya bukannya season terakhir ya, pokoknya hal-hal yang penting dalam hernia, termasuk 4 tadi, dan ini yang kelima, itu kapan bisa dan mulai untuk melakukan hubungan suami istri menurut saya. Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa mungkin saya dan Anda fisiknya atau keadaan setelah beroperasi itu berbeda-beda. Jadi jangan kalian lakukan 100%, usahakan konsultasi atau tanya lagi ke dokter yang melakukan operasi Anda. Ya, oke kawan-kawan. Jangan lupa dukung channel ini, like dan subscribe. Dalam hal ini, terutama dalam berhubungan suami istri ya, itu tidak ada yang memastikan, atau saya pribadi tidak bertanya kepada dokter yang mengoperasi saya. Jadi hanya berdasarkan pengalaman pribadi. Awalnya itu rentan waktu antara, kalau dari operasi, selesai operasi sampai saya melakukan hubungan suami istri itu, ini hanya inian saya aja ya, itu kurang lebih 3 minggu pasca operasi. Jadi jaraknya itu agak lumayan lama ya. Jujur aja, siapa yang bisa bertahan suami istri ya? Ya mungkin ada di luar sana yang bisa bertahan. Kalau saya pribadi, setelah 3 minggu itu luar biasa. Luar biasa bagaimana caranya nih hubungan suami istri ini bisa saya lakukan tanpa ada rasa sakit, tanpa ada rasa nyeri di bekas atau pasca operasi saya ini. Ya nggak mudah tentunya, karena saya nggak didasari dengan konsultasi ke dokter yang melakukan operasi saya. Jadi hanya saya ambil tindakan sepihak lah. Kawan-kawan jangan melakukan kalau tidak berani menanggung resiko ya. Ya kalau bisa kalian konsultasi ke dokter. Ingat, fisik kawan-kawan dan saya mungkin berbeda setelah melakukan pasca operasi. Jadi apapun yang kawan-kawan ingin lakukan setelah melihat video-video saya, kawan-kawan pertimbangkan kembali dan konsultasikan. Ya, boleh jadi patokan video-video saya, tapi jangan 100% dilaksanakan, jangan 100% dilakukan. Konsultasikan lagi ke dokter. Nah, untuk posisinya gimana Bang yang nyaman, yang enak? Ya semua posisi jelas enak bagi kawan-kawan yang sudah merasakan ya sesuai dengan anjuran agama tentunya ya kan. Nah, lakukan dengan pasangan sah, suami istri, jangan melakukannya dengan orang lain ya, lakukan dengan suami istri. Nah, jadi untuk dibilang monoton ya enggak. Jadi setelah pasca operasi, pengalaman pribadi nih, tidak banyak melakukan berbagai macam gaya.
yang terlalu ekstrim lah. Ya memang nggak ekstrim, saya nggak pernah melakukan hal yang ekstrim, standar aja gitu kan. Ya mungkin beberapa posisi, beberapa gaya kalau orang bilang tuh, ya kan, itu agak dikurangin, mungkin tidak saya permainkan untuk seketika itu pasca 3 minggu pasca operasi sampai video ini dibuat. Itu tidak saya mainkan, mengingat mungkin saya sudah mulai tidak normal keadaan saya, karena perut saya yang dijahit itu kan bagian kanan yang dioperasi ya. Nanti saya kirim fotonya, kalau masih ada ya di video, nanti saya lampirkan. Bener abang dioperasi kan gitu pertanyaannya, kok bisa sampai menjelaskan A, B, C, D dari awal operasi sampai BAB, sampai berkendara, sampai sekarang yang katanya bercinta. Nanti kalau ada saya kirim. Nah jadi kawan-kawan itu melakukanlah dengan penuh tidak usah nafsu yang terlalu tinggi itu dilepas semua gitu, dikontrol. Ya kalau saya nih, ini pengalaman ya, karena di bagian kanan ya saya dominan miring gitu. Saya dominan miring ke kanan atau ke kiri ya, tapi jangan terlalu dipepet, karena di sini ada mesh yang ditaruh di dalam bekas kawan-kawan operasi yang diganjal. Ketika operasi itu kan diganjal tuh mesh ya, jaring kalau nggak salah ya. Itu kalau kawan-kawan yang merasakan ya ada meshnya itu, jangan sampai ditekan. Saya nggak tahu dampak kedepannya, makanya berbahaya atau tidak ya. Ketika kawan-kawan melakukan tekanan ke istri kawan-kawan, maka lakukan dengan perlahan. Satu lagi, ingat, tanyakan kepada dokter yang mengoperasi kawan-kawan. Jangan pernah ragu, jangan pernah malu nanya gitu loh. Abang kok nggak nanya? Ya kebetulan saya nggak nanya, karena sudah 3 minggu saya nggak kontrol, otak udah mulai cut ya, karena udah kembali normal ke jalanan ya kan, ya udah lelah. Ketika bertemu istri di rumah itu ya udah biasa melakukan sebelum operasi. Setelah operasi kan ya namanya ya umuran saya lah ya, yang munafik lah ya, itu pasti masih ada hasrat. Ya bukan ada, masih agak normal lah ya. Mungkin kawan-kawan juga yang pasca operasinya umurnya di bawah saya, mungkin yang masih stabil ABG gitu kan. Karena hernia itu saya ingat kembali tidak terjadi hanya kepada orang yang sudah tua, yang mungkin dinding perutnya mulai melemah. Enggak, zaman sekarang anak kecil pun, anak di bawah umur, dewasa, rentan 20, 30, 40, itu bisa terkena hernia. Ya, apalagi yang mungkin sudah pelemahan di dinding perutnya, yang pekerja keras. Jadi kawan-kawan nggak usah munafik. Jadi tekanannya itu, kawan-kawan nggak usah terlalu menekan. Nah, ini misalkan nih kulit kawan-kawan, kulit luar ya, selangkangan. Ini bekas jahitan nih, ini nih, saya bekas jahitan sebelah kanan ya. Ini kan ada mesh kalau nggak salah di dalam nih. Nah, ketika kawan berbenturan, ini jangan ditekan, jangan terlalu tekan. Takutnya kawatnya atau meshnya ini pecah atau boyer, saya nggak tahu ya. Tapi nggak mungkin lah ya sampai segitunya. Jadi ya saya tetap melakukannya hanya pelan. Ya, jadi kesimpulannya, lakukanlah, keluarkanlah, salurkanlah melalui istri kawan-kawan semua secara perlahan dan baik. Saya pribadi pengalamannya setelah 3 minggu pasca operasi, saya baru berani melakukannya. Ya, alhamdulillah sampai sekarang masuk bulan keempat. Ini Juli, dari Agustus saya operasi, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, sekarang Februari. Kawan-kawan bisa hitung, bisa lihat sendiri, alhamdulillah ya. Untuk efek-efeknya saya tidak terlalu merasakan, mungkin karena saya masih memakai ya perlahan, yang penting tersalurkan, keluar, nggak mumet ya. Oke, sukses ya. Kalau dibilang video terakhir tentang hernia ini ya, mungkin kedepannya, mungkin saya nggak janji ya, intinya yang
inti-intinya daripada hernia, dari operasi, cara BAB, cara berkendara, dan ini mungkin cara bercinta. Ini 4 pokok yang sangat-sangat mungkin berguna bagi kawan-kawan yang belum melakukan pasca operasi, ketakutan, dibayang-bayangi dengan ketakutan, nanti bisa nggak saya bekerja lagi, berkendara, BAB-nya gimana, atau nanti bisa nggak masih bercinta, berhubungan dengan suami istri. Sengaja saya buatkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Dan bagi yang sudah melakukan pasca operasi, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, tetap jaga kesehatan, biasakan konsultasi ke dokter kawan-kawan ya. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.